Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Sambil Belajar Hidup dari Jalan Cerita. Seperti biasa, kita buka pantun dulu. Jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa beli serabi abu. Jumpa lagi dengan Ananda Lika. Terima kasih sudah mampir di channel aku. Oh ya guys, kebayang gak sih gimana jadinya ketika seorang tunanetra ingin berkomunikasi? Bagaimana cara mereka membaca, bagaimana cara mereka beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya? Ternyata mereka ini sebagian besar menggunakan sistem yang namanya huruf Braille. Apa itu huruf Braille dan sejak kapan sih huruf Braille itu ada? So, nggak usah berlama-lama, happy watching. Yaps, huruf Braille merupakan sistem penulisan yang digunakan oleh penyandang tunanetra maupun orang yang memiliki penglihatan rendah. Melalui simbol ini, itu melambangkan sebuah huruf, kemudian angka maupun tanda baca dengan titik-titik yang timbul di atas sebuah kertas, sehingga dapat diraba menggunakan ujung jari mereka. Nah, sistem Braille ini ditemukan oleh seorang Prancis yang bernama Louis Braille. Siapa Louis Braille? Louis Braille lahir pada 4 Januari 1809. Ketika berusia 3 tahun, dia ini mengalami kecelakaan yang membuat matanya itu tertusuk jarum sehingga mengakibatkan kebutaan. Awal mula munculnya huruf Braille juga tidak merta ketika Louis Braille buta langsung menemukan huruf Braille gitu, enggak ya. Tapi ketika dia ini masuk ke sekolah tunanetra, di situ kurang lebih pada tahun 1821-nya, sekolah tersebut ini kedatangan seorang kapten yang bernama Charles Barbier, di mana saat dia berkunjung ke sana, dia ini menunjukkan suatu kode mengenai tulisan malam atau night writing, di mana ini adalah kode antar prajurit ketika mereka ini terjadi perang gitu. Jadi tulisan malam atau night writing itu tadi merupakan sandi berupa garis-garis dan juga titik-titik yang berkombinasi dengan 12 titik. Nah, kemudian dari situ para tentara serdadu ini digunakan untuk menyampaikan pesan ketika malam hari antar serdadu gitu, sehingga pesan mereka ini tidak terbaca selain anggota mereka saja yang tahu gitu. Dan sandi ini itu digunakan dengan cara mereka ini harus meraba titik-titik atau garis tersebut. Louis Braille kemudian mengujilah itu garis-garis maupun titik-titik yang disampaikan oleh Charles Barbier tersebut kepada kawannya dan juga dirinya bersama-sama gitu. Akhirnya ternyata setelah diadakan uji coba, para tunanetra itu lebih titik-titik dan juga ruang kosong atau spasi. Dari situlah kemudian Louis Braille mengembangkan lagi itu huruf tersebut atau sistem tersebut menjadi lebih sederhana tanpa menggunakan garis-garis. Jadi dia itu kayak terdiri dari 6 titik saja dan juga spasi. Braille kemudian menyadari kebermanfaatan dari sistem ini. Pada tahun 1827, tulisan Braille resmi diterbitkan. Sistem tulisan Braille kemudian pertama kali digunakan di l'Institut National des Signes Aveugles, Paris, dalam rangka mengajar para tunanetra. Sistem tulisan Braille kemudian mencapai taraf kesempurnaan pada tahun 1834 dengan pola seperti kalau kita tahu itu kayak kartu domino, di mana dasar dari sistem penulisan ini disebut juga sebagai sel Braille, di mana setiap selnya itu terdiri dari 6 titik yang timbul yang terdiri dari 3 baris dengan 2 titik. Ke-6 titik tersebut disusun sedemikian rupa hingga membuat 64 kombinasi. Cara membaca huruf Braille yaitu dari kiri ke kanan yang melambangkan abjad, tanda baca, simbol matematika, not musik, dan masih banyak simbol lainnya.
Ukuran huruf braille yang digunakan pada umumnya yaitu tingginya 0,5 mm serta jarak antar spasi 2,5 mm. Kurang lebih ketentuan huruf dan nomor pada huruf braille seperti ini. Aja nih teman-teman, bahwa huruf braille bahasa Melayu dan juga bahasa Inggris itu hampir sama, baik itu simbol, perkataan, bahkan suku kata itu dikatakan atau ditulis secara terus. Contohnya kata orang itu disingkat ORG, sehingga ini membuat buku dari huruf braille itu dicetak semakin tipis. Huruf braille juga diperkaya lagi dengan menambahkan 2 titik yang mulanya berjumlah 6 titik, sekarang menjadi 8 titik. Hal ini berguna untuk membedakan mana huruf besar dan juga mana huruf kecil. Berbeda dengan cara membacanya, cara menulis huruf braille itu dimulai dari kanan ke kiri atau yang disebut dengan cara menulis negatif. Nah, cara menulis negatif ini nantinya itu akan menghasilkan huruf yang timbul sehingga dia ini positif. Nah, titik 1 itu berada di kanan sebelah atas. Posisi titik-titik yang ada di atas itu adalah penulisan braille yang ditulis dari kanan ke kiri. Huruf braille terbentuk dari satu titik atau kombinasi dari titik-titik yang ada. Dengan bantuan nomor yang ada di setiap titik, ini dapat memudahkan titik-titik tersebut penyebutannya dengan menyebutkan nomor-nomor pada titik tersebut. Braille dapat dihasilkan dengan alat yang bernama reglet dan juga stylus, mana titik-titik tersebut ditulis di bawah permukaan kertas dan menulis dengan menggunakan cermin dengan menggunakan tangan. Kontroversi penggunaan huruf braille itu juga sempat muncul di Prancis dan berujung pada pemecatan Dr. Wigner sebagai kepala institut tersebut. Nah, kemudian larangan penggunaan tulisan braille di tempat tulis ini mengajar karena dianggap bahwa penulisan huruf braille atau penggunaan huruf braille ini adalah tidak lazim dan kurang diterima di kalangan masyarakat, sehingga hal itu pun dilarang. Salah satu penentang dari tulisan braille yaitu Dr. Dubois yang merupakan asisten dari direktur lembaga tersebut, sehingga dia kemudian diangkat menjadi kepala lembaga tersebut. Nah, untuk memperkuat gerakan anti braille, ia kemudian mengambil kebijakan buku-buku yang ada tulisan braille itu disita dan dibakar. Namun disebabkan perkembangan murid-murid tunanetra ini yang mereka ini mengalami perkembangan cukup pesat dengan sistem braille yang pernah mereka gunakan, akhirnya pada tahun 1847 sistem braille pun kemudian diperbolehkan kembali. 3 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1850, braille terpaksa berhenti mengajar karena tuberkulosis, yang padahal saat itu huruf braille penemuannya ini mulai diterima secara luas. Kemudian pada tahun 1851, huruf braille ini kemudian diajukanlah itu ke pemerintah Prancis dan diakui secara sah. Sejak saat itulah huruf braille kemudian menyebar nih ke Jepang, Korea, Inggris, hingga ke seluruh dunia. Pada tahun 1952, David Abraham ini merancang sebuah mesin ketik untuk mengetik huruf braille yang disebut Perkins Braille. Sistem pemakaiannya sangat mirip dengan mesin tik biasanya. Setiap abjad direpresentasikan dengan titik-titik yang timbul dengan dirangkai untuk menyusun sebuah kata-kata. Selain kombinasi titik-titik timbul huruf braille, Perkins Braille ini juga dilengkapi dengan tombol spasi, backspace, dan juga tombol spasi antar barisnya. Layaknya mesin tik pada umumnya, Perkins Braille juga memiliki 2 sisi alat putar untuk memasukkan maupun mengeluarkan kertas di dalamnya. Tak berhenti di situ, bahkan untuk membuat buku atau buku bacaan huruf braille juga bisa menggunakan dengan seperangkat komputer yang disertai dengan mesin cetak huruf braille yang dihubungkan dengan porta paralel yang disebut LPTI. Cara kerja komputer ini adalah sama, yaitu mengetik kata apapun kemudian nanti dimasukkan ke suatu program yang nantinya akan diubah langsung menjadi huruf braille.
Hasil pengubahan tersebut kemudian muncul nih di dalam layar dan siap untuk dicetak melalui mesin pencetak khusus relief braille yang dilengkapi dengan microcontroller MCS51. Biasanya kecepatan pencetakan itu kurang lebih memakan waktu 30 menit per lembarnya, dan itu biasanya maksimal itu 552 karakter. Bahkan Samsung, sebuah merek HP terkenal, itu merancang sebuah ponsel berhuruf braille. Mereka mengaplikasikan touchpad huruf braille dengan telepon genggam. Produk yang dikembangkan di Shanghai, Tiongkok itu pun kemudian disebut sebagai touchpad messenger. Atas gagasan tersebut, Samsung berhasil meraih penghargaan tertinggi Gold Award pada Forum IDEA sebagai Industrial Design Excellence Award pada bulan Agustus tahun 2006. Hal ini membuat dunia teknologi ini meliriklah peluang tersebut dan mulailah bermunculan fitur-fitur atau berbagai merek yang berbasis braille seperti Nokia 770, MLM, JAWS, Touch & Go, dan masih banyak lagi. Berkat perjuangan dari Louis Braille, akhirnya pada akhir abad ke-19, tulisan Braille diakui secara universal. Braille kemudian tutup usia karena penyakitnya pada tanggal 6 Januari 1852, tepatnya pada usia 43 tahun. Ia meninggal di Paris, Prancis. Sebuah monumen kemudian dibangun pada tahun 1867 untuk menghormati dia. Monumen tersebut berada di Parc des Harmonies, Courtrai, Prancis. Dan di tahun 1956, Dewan Dunia untuk Kesejahteraan Tunanetra itu menjadikan rumah Louis Braille itu menjadi museum yang terletak di Courtrai, kurang lebih 40 km dari Paris. Penasaran nggak sih perlengkapan apa saja yang digunakan dalam menulis huruf Braille? Kita masuk. Dalam menulis huruf Braille kurang lebih dibutuhkan beberapa alat agar tulisan huruf Braille tersebut rapi dan juga terstandar. Di antara beberapa alat itu kurang lebih ada 3, raglet, stylus, dan juga buku tulis Braille. Yang pertama, raglet. Raglet ini adalah sebuah penggaris yang terdiri dari 2 plat yang dihubungkan dengan engsel untuk menjepit buku tulis saat menulis huruf Braille. Nah, plat atas dari raglet memiliki petak-petak lubang yang tembus, sedangkan pada plat bawah terdapat pula petak-petak lubang tak tembus. Petak lubang pada plat atas berfungsi untuk menusukkan stylus, dan lubang tak tembus di plat bawah akan menjaga agar kertas tidak berlubang. Barisan petak-petak lubang pada raglet tersedia dalam 4 baris, 6 baris, dan 27 baris. Yang kedua ada stylus. Nah, kalau stylus ini dia itu bentuknya itu di bagian ujungnya itu tajam untuk menusuk, sedangkan di ujung lainnya itu berfungsi sebagai pegangan. Nah, stylus ini selain ujungnya yang tumpul juga bisa dipergunakan untuk menghapus huruf timbul Braille dengan cara menggosokkannya pada tusukan yang salah hingga menjadi rata kembali. Yang ketiga ada buku tulis atau lembar Braille. Nah, ini digunakan untuk menulis huruf Braille sebagai medianya. Nah, ini sangat jarang sekali dijumpai di toko-toko sekolah pada umumnya. Umumnya kertas Braille dijual dengan satuan lembar. Akan tetapi dengan sedikit kreativitas, kertas-kertas itu bisa dijilid menjadi buku tulis Braille. Jenis jilid spiral sangat disarankan untuk menyatukan kertas-kertas Braille ini menjadi sebuah buku. Nah, seiring berkembangnya zaman, metode Braille ini juga bisa dikatakan jarang ditemui sebagai fokus utama dalam membaca, karena dengan kemajuan teknologi seperti sekarang ini, biasanya orang mungkin lebih memilih untuk mengubah tulisan tersebut menjadi suara atau media rekaman. Namun bagi mereka yang buta total, metode Braille ini sangat dibutuhkan dan menjadi metode utama dalam membaca. Braille akan tetap berguna sebagai komunikasi antar tunanetra, apalagi tidak semua tunanetra itu memiliki alat teknologi yang harganya relatif mahal.
Huruf Braille akan tetap menjadi lentera penerang dalam kegelapan. Indonesia sendiri memiliki majalah berformat Braille sejak tahun 1959 yang diberi nama Gema Braille. Gema Braille ini menjadi satu-satunya majalah yang berformat Braille dan sampai sekarang masih ada dan di bawah naungan Kementerian Sosial melalui Balai Literasi Braille Indonesia atau BLBI. Oke teman-teman, itu tadi sedikit sejarah mengenai huruf Braille. Kita yang dapat melihat ini patutnya bersyukur ya teman-teman. Dan huruf Braille ini bukan saja sebagai penerang, tapi juga harapan bagi penyandang tunanetra di luar sana. So, terima kasih buat yang sudah nonton dari awal hingga akhir. Mohon maaf bila ada kurangan. Seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.